maaf hari ini saya pakai pakai masker ya karena agak agak alergi nih hidung. Jadi bolak-balik bersin. Begitu dimaskerin agak mending ya ya nanti sekali saya lepas ya ya perkenalan seperti inilah wajah saya ya. Nanti Oke, dikira siap, ninja Pak. karena pakai masker. Cuman izin saya pakai nanti kalau kira-kira sudah nyaman saya lepas. Oke? Thank you. Siap, Bapak. Baik, terima kasih Pak sudah berkenalan. Selanjutnya, saya izin menyapa. Di sini ada Pak Winarno dari Jakarta Selatan. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Iya, Pak Winarno. Bagaimana kabarnya Pak Winarno? Pak Geri, jualan tas ini diserbu. Oke, sepertinya Pak Winarno ada kendala ya. Saya izin lanjut. Mudah-mudahan di sana bisa mendengarkan, menyimak gitu ya. Selanjutnya di sini ada Ustadz Gozel. Assalamualaikum, Ustadz Gozel. Assalamualaikum. Oke, sepertinya belum bisa on mic, nggak apa-apa. Kita tunggu aja. Ya, Pak Winarno ingin berbicara. Tes, tes, tes. Ya, masuk Pak. Iya, tes suara dulu. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Luar Alhamdulillah. biasa. Dahsyat ya Pak. Dahsyat. Oke. Selanjutnya ada, tadi Ustadz Gosel mau on mic, silakan. Ya, Bagaimana Ustadz kabarnya? Sudah sampai rumah? masih di jalan ini, Mas Farabi, Oh, masih di jalan. Mas Siap, Rahmat, maaf. nyimak sambil di jalan. Ya, siap Ustaz, siap. Lanjut. Lanjut aja dulu ya, Mas Farabi ya. Siap, Ustadz. Oke, selanjutnya saya izin menyapa. Tadi ada Teh Foni dan suami beserta keluarga. Apa kabarnya? Baik ya tadi ya. Oke, saya izin melanjutkan. Di sini ada Pak Irfan Hadir, Dewan alhamdulillah. hadir. Alhamdulillah. Hadir. Sehat Pak, serta Alhamdulillah keluarga. sehat, Farabi. Alhamdulillah. Damang ya Pak. Ya, siap. Mas Farabi, suara jelas. Ya. Oke, mantap. Selanjutnya di sini ada Pak Irfan Dewanto. Assalamualaikum Bapak. Apa Sahabat saya kabarnya? itu Mas Irfan, Mas Farabi itu dari Cilacap nih. Oke, dari Cilacap. Dari Jawa Tengah berarti ya Pak ya? Jawa Tengah, ya betul, Mas Farabi. Iya. Ya. Udah tes dia belum nih Pak Irfan nih? Belum nih, baru hari ini dikasih kabar. Suruh langsung ikut Zoom. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Irfan sudah jauh-jauh dari Cilacap. Sudah bersama kita. Mudah-mudahan bisa nanti bertanya juga ya. Terkait apa sih itu tes dia begitu. Minggu depan mau ke Cilacap. Minggu Iya, depan. terima kasih. Oh iya, Pak Irfan di Cilacap ya Pak. Oke. Betul ya. Bagaimana kabarnya Pak Irfan? Alhamdulillah baik. Ini senang saya bisa ikutan meeting walaupun belum tahu apa itu webinar apa tadi namanya Apa Tes itu dia. tes dia? tes dia. Jadi Iya, Pak Irfan. saya akan banyak menyimak aja dulu. Baik Pak. Terima kasih Pak Irfan sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menyimak. Terima kasih juga kepada Bu Foni dan suami nih sudah mengenalkan tes dia ke Pak Irfan. Masya Allah.
Ya, terima kasih kembali Mas Farabi. Kami menyimak nih sama Teh Poni. Oke. Oke, selanjutnya saya izin menyapa di sini ada Umi Sabila. Assalamualaikum. Oh, mungkin belum bisa unmik ya Ibu Umi ya. Oke, selanjutnya di sini ada Ibu Lansari Santi Kumara. Assalamualaikum. Oke, Bapak Ibu, kita silakan untuk merename nama ya dengan nama underscore domisili ataupun cabang dari konsultan mana begitu ya. Kalaupun belum konsultan berarti yang belum tes silakan nama underscore domisili seperti Pak Irfani, Pak Irfan Dewanto underscore Cilacap begitu ya. Di sini ada Pak Tori, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Tori. Waalaikumsalam warahmatullah. Kumaha damang Pak. Alhamdulillah saya Kang Farabi, Mas Farabi. Oke, Alhamdulillah. Saya ya Pak. Oke, selanjutnya Umi Sabil, Pak, Ibu Umi Sabila mau on mic silakan. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana? Saya dari Sumedang, temannya Sumedang. Anti Iin. Masya Allah. Sudah tes dia, Bu? Belum, baru ini Belum. Mbak, pengen tahu aja, dengerin dulu. Oke, siap. Terima kasih Bu Umi sudah meluangkan Sama-sama. waktunya. Kita nanti Nih, belajar grafologi ya, Bu ya. Menarik nih ya, memahami kepribadian dari makasih. tulisan tangan. Terima kasih kembali Bu Umi. Baik, di sini sudah ada Iya. quote. Hmm. Iya, baik. Di sini sudah ada Coach Balkis. Bu Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu beserta keluarga? Alhamdulillah baik, luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Oke, mantap. Terima kasih Bu Putri. Boleh di rename ya Bu, nama underscore domisili gitu. Selanjutnya saya izin menyapa di layar saya ada Pak Hadi. Assalamualaikum Pak Hadi. Ya, Pak Hadi, silakan. Mau on mic? Oke, tidak ya. Baiklah, mudah-mudahan Pak Hadi beserta keluarga dalam keadaan sehat, dimuliakan oleh Allah, begitu ya, diberikan kebahagiaan. Amin. Saya izin menyapa juga. Di sini sudah ada Ibu Popon Jumiati. Assalamualaikum Ibu. Apakah bisa unmic? Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah berkabar. Bagaimana kabarnya Bu Popon? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu ya, saya izin eh, maaf saya kurang mendukung untuk unmic. Baik Ibu Popon, terima kasih sudah berkabar. Baik, izin Bapak Ibu, saya tidak bisa menyapa satu-satu selanjutnya karena keterbatasan waktu ya.
kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan makan waktu, kita diberikan Allah pemahaman ilmu gitu ya, yang bisa membawa kita pada hidayah taufik inayahnya Allah gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya izin memulai dengan sebuah pantun gitu ya. Boleh dijawab dengan cakep. Pantai abrasi Cakep, di dalam goa. Mana Cakep. suaranya? cakep, Oke. Air meluap, hanyutkan bahtera. Cakep. cakep, Mari lantunkan sebaik doa sebagai awal cakep, pembuka bicara. cakep. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Wabarakatuh. Oke, luar biasa semangatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tanya bagaimana kabarnya pada malam hari ini, maka jawabnya Alhamdulillah, best your life. Best Boleh life. tangannya di Bless your dada life. sebelah kiri, kemudian best your life. Oke, saya coba ya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bless your Bless your Best life. your life. life. Selanjutnya kalau ditanya tes dia, jawabannya start your Start Your finger. finger. Boleh coba tes dia. Start Your your finger. finger. Oke. Jadi live-nya apa nih Bapak Ibu kok tahu? Live-nya ini adalah literasi, kemudian value dan empowerment. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu di walaupun dalam ruang virtual ya, tidak menyurutkan semangat kita. Suatu kehormatan bisa bertatap muka secara virtual dengan orang-orang yang dahsyat gitu ya. Mudah-mudahan energi positifnya, semangatnya bisa memberikan banyak bermanfaat yang lebih luas. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula, marilah kita sama-sama bersalawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama untuk terus berupaya meneladani akhlak Rasulullah, menjalankan sunnahnya, dan melanjutkan risalah dakwahnya sehingga kita sama-sama insya Allah nantinya akan dikumpulkan di yaumil akhir ya, mendapatkan syafaat beliau di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Farabi, konsultan dari Depok yang akan bersama Bapak Ibu sekalian. Kemudian seperti biasa gitu ya. Tadi sudah saya buka dengan sebuah pantun. Mari kita sama-sama berdoa, doa belajar untuk sama-sama meluruskan niat kita lillahi ta'ala. Rabbana Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, silakan untuk menyiapkan alat tulisnya, mencatat informasi, nasihat ataupun ilmu yang berharga ini ya. Kita melanjutkan di pertemuan sebelumnya kita belajar pengenalan ya dari apa itu grafologi. Grafologi adalah ilmu eh, tulisan tangan ya untuk mengetahui kepribadian. Kemudian kita masuki ke sesi yang kedua ya, di bagian yang kedua bersama Pak Rahmat yang insya Allah akan mengulik lebih dalam tentang grafologi ini. Sebelum kita masuk ke pemateri, saya izin memperkenalkan yang baru join gitu ya, yang baru join, baru mengenal tes dia apa sih itu gitu. Tes dia adalah sebuah tes sidik jari untuk mengetahui genetik, kepribadian, kecerdasan dan juga 7 keajaiban dari diri kita gitu ya.
baik itu akar dan sebagainya. Bapak Ibu, Pak Rahmat Nur ini beliau alumni dari eh, Universitas Sumatera Utara, jurusan Sarjana Ekonomi dari jurusan Manajemen Sumber Daya Alam. Manusia. Beliau adalah oh ya, salah maaf, saya salah maaf. Maksud saya adalah manajemen sumber daya manusia. Maaf. Jadi sarjana ekonomi eh, dari jurusan manajemen sumber daya manusia. Beliau ini adalah founder dari Tasdia yang perusahaannya namanya adalah PT Rim Edukasi Indonesia seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu tadi pengenalan singkat tentang Pak Rahmat gitu ya. Kita langsung saja sambut Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Farabi. Apakah sudah siap untuk memberikan materi yang dahsyat? Insya Allah. Insya Allah siap ya Pak. Yap. Baik, kepada Pak Rahmat, waktu dan layar disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar cukup jelas ya, Mas Farabi dan teman-teman semua. Jelas Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur pada Allah hari ini kita dipertemukan di hari Senin ya, pertemuan seluruh mitra, calon mitra, dan orang-orang yang sudah diperkenalkan tes dia. Mungkin sudah ada yang tes dan ada yang belum tes, tidak masalah. Eh, yang pasti kita di sini untuk menambah ilmu ya. Karena eh, di dunia ini ada dua orang atau ada dua tipe orang yang menyebalkan kalau menurut saya. Yang pertama adalah orang yang eh, fakir ilmu ya, fakir ilmu atau ya kita sebut saja bodoh. Yang kedua adalah orang yang kikir ya, ya. Jadi dalam hadir kita dalam hal ini adalah untuk menambah pengetahuan, untuk menambah ilmu agar apa? Agar hidup kita semakin mudah. Karena katanya kalau dengan ilmu hidup kita semakin mudah. Jadi kalau orang bodoh itu kelemahannya kalau diajak ngomong, diajak ngobrol, dia nggak nyambung. Sedangkan orang fakir, orang kikir, mohon maaf, orang kikir. Jadi kalau orang yang tidak berilmu, kalau diajak ngomong nggak nyambung, kalau orang kikir, diajak patungan nggak nyumbang gitu. Jadi antara nggak nyambung dan nggak nyumbang ini kalau bisa kita hindarin gitu. Nah makanya kita perbanyak relasi, perbanyak ilmu, insya Allah kita akan dihindarkan dari tidak nyambung dan tidak nyumbang. Nah, karena kenapa? Nanti kalau sudah jadi mitra tes dia, insya Allah kita jadi bertambah juga pundi-pundi keuangannya agar kita bisa rajin nyumbang. Ya, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat nantinya karena rajin bersolawat dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan semua, calon mitra tes dia, coach-coach yang saya hormati, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Mulia Nur. Rahmat Mulia Nur. Bisa dipanggil Rahmat, bisa dipanggil Mulia, bisa dipanggil Nur. Tapi kadang saya juga dipanggil Hujan. Tahu kenapa? Karena hujan adalah rahmat katanya. Jadi saya nggak masalah juga dipanggil Pak Hujan gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sharing tentang ilmu ya, yang tidak jauh sebenarnya dan ini ilmu melengkapi juga dari pengetahuan tes dia. Jadi tes dia sendiri adalah sebuah konsep, sebuah ide, sebuah metode untuk mengetahui minat, bakat, karakter,
de- bagaimana dalam diri kita menjadi lebih paham karena pencarian jati diri itu jatinya tidak akan pernah berakhir sampai kita dewasa. Kenapa kita perlu mengetahui jati diri kita? Karena memang kita tidak bisa selalu menjadi apa yang kita inginkan. Ya, manusia penuh dengan keterbatasan-keterbatasan. Ya, walaupun motivator di luar sana bilang kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan, tapi terlalu banyak eh, banyak faktor yang harus dipenuhi agar kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. Ya, ya, yang pasti apa yang ada di diri kita hari ini itulah sebuah potensi besar yang harus kita maksimalkan karena kita tidak perlu menjadi apa yang kita inginkan, tapi kita cukup menjadi hamba Allah yang taat. Ya, dari mana taatnya? Taatnya adalah salah satunya dengan mengetahui ayat-ayat Allah yang ada dalam diri kita. Saya mendirikan RIM Edukasi Indonesia dengan salah satu produknya yaitu Tes Dia ya. Alhamdulillah sudah diperkenalkan oleh banyak tim dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada dari Makassar juga dan alhamdulillah kita kemarin sudah mulai merambah ke Malaysia juga ya insya Allah jadi berkah buat banyak orang. Bapak Ibu semuanya, jadi setidaknya ada 3 aspek yang mempengaruhi perkembangan manusia ya dari lahir hingga dewasa. Yang pertama itu adalah pola asuh. Yang kedua, daya tangkap atau IQ. Yang tiga itu belahan otak. Ya, pola asuh, daya tangkap, dan belahan otak. Jadi pola asuh adalah aspek yang bisa berubah. Daya tangkap atau IQ juga aspek yang bisa berubah. Tergantung lingkungan, tantangan, latihan. Nah, tapi ada satu aspek yang memang kita bawa secara genetik. Apa itu? Belahan otak yang dominan. Jadi memang begitu ada yang lahir, ada yang belahan otak dominannya kanan, ada yang belahan otak dominannya kiri. Jadi walaupun kanan itu kalau kata Roger Wishberry adalah orang-orang yang artistik, kemudian yang kurang sistematis, ya, tapi eh, dia bisa juga berhitung seperti itu. Jadi ada 3 aspek yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah pola asuh, kedua daya tangkap, ketiga belahan belahan otak. Ini bisa diketahui dari tes dia tuh, belahan otak ini. Nanti kalau yang belum tes dia bisa tes. Jadi kita ini dominannya di mana? Di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian kirinya kiri bawah atau kiri atas, kanannya kanan atas atau kanan bawah. Itu bisa diketahui dari tes dia. Ada sebuah metode lagi yang namanya grafologi ya. Grafologi ini untuk mengetahui pola asuhnya. Jadi kita diasuh di lingkungan seperti apa itu bisa diketahui dari mana? Dari tulisan tangannya. Sedangkan daya tangkap atau IQ yang sejak dulu digembar-gembor sebagai faktor utama kesuksesan katanya yang ternyata tidak. Ya jadi eh, daya tangkap atau IQ ini sangat berpengaruh tapi tidak satu-satunya gitu ya. Jadi banyak faktor. Jadi ada 3 aspek, ingat pola asuh, daya tangkap, dan belahan belahan otak. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, jadi kondisi fenotip F ya, F itu kondisi fenotip, kondisi kita hari ini itu sama bersama dengan N1 ditambah N2. N1 tambah N2. N1 itu apa? Nature. N2 apa? Nurture. Fenotip sama dengan nature plus nurture. Jadi kondisi kita hari ini dipengaruhi oleh genetik kita, ya, oleh belahan otak kita, ditambah nurture, pola asuh dan daya tangkap. Makanya, bagaimana kita memaksimalkan, mengoptimalkan belahan otak kita ini sebagai nature, kemudian disesuaikan dengan nurture,
ya dilatih, disesuaikan, itu nanti menjadi diri kita yang paripurna. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, untuk memapping ya, untuk melakukan mapping atau pemetaan terhadap psikologi itu setidaknya ada dua metode. Ada dua metode besar. Yang pertama adalah fisiologikal, yang kedua adalah behavioral. Ya, fisiologikal, yang kedua behavioral. Fisiologis adalah metode-metode kita tanpa latihan, jadi memang benar-benar pure genetik. Jadi metode yang pertama adalah fisiologis. Apa ya itu? Salah satunya face dari wajah. Makanya ada ilmu yang namanya fisiognomi. Bagaimana melihat orang-orang dari karakter wajahnya. Kemudian fingerprint. Nah, di sini tes dia nih. Dari fingerprint, kemudian dari hand, tangan, iris mata, dan DNA. Kondisi-kondisi fisiologis ini secara tidak kita latih, secara tidak kita sadar, memang oleh Allah sudah diciptakan sedemikian rupa. Agar apa? Agar kita membaca ayat-ayat Allah. Kemudian ada metode behavioral, ya, kebiasaan, latihan, eh, pembentukan ya. Jadi memang pembentukan yang secara alami, secara sadar kita lakukan sehari-hari. Nah, itu bisa diketahui dari keystroke, signature, voice dan sebagainya. Jadi cara kita menulis, cara kita membaca, cara kita bicara, nah itu termasuk kategori behavior ya. Kalau nanti bisa yang bergabung bisa dapat e-book. Jadi ada dua mazhab besar di psikologi, kesadaran, kemudian behavior, kesadaran. Jadi contoh tesnya apa kalau fisiologis? Ya, dari wajah, dari fingerprint yang memang ada dalam diri kita. Kalau behavior dari mana? Kita ngisi kuesioner, kita nulis, nanti dilihat hasilnya, kita bicara, kita wawancara. Nah, itu nanti bisa diketahui karakternya. Jadi banyak metode-metode, banyak sertifikasi-sertifikasi yang bisa dipelajari sebenarnya kalau bagi kita terhadap HR, terhadap human resource atau human capital. Jadi banyak metode yang itu nantinya bisa kita pelajari ya. Semakin dalam kita mempelajarinya, maka membaca. Ujungnya adalah membantu, mengarahkan. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang belum terarahkan. Rekan-rekan sekalian, jadi itu adalah pola asuh. Yang kedua adalah IQ atau daya tangkap. Yang ketiga, belahan otak. Ya, jadi itu aspek yang mempengaruhi. Kemudian fenotip sama dengan N1 tambah N2, nature plus nurture. Ya. Kemudian psychology mapping itu ada dua metode besarnya, fisiologis dan behavior. Fisiologis ini metode tidak sadar, artinya nggak sadar pun si orang kondisinya bisa dibaca karakternya. Nah, dari mana? Dari wajah, fingerprint, tangan, iris mata, dan DNA. Kemudian ada behavior ya, membaca karakter dari sesuatu atau gaya bicara saat diwawancara, menulis, kemudian mengisi kuesioner. Nah, itu bisa diketahui. Jadi tes dia salah satu metode yang masuk dalam kategori fisiologis. Baik, kita di pertemuan sebelumnya sudah bahas grafologi ya. Grafologi sendiri adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui karakter
minat, bakat dari tulisan atau metode behavior gitu ya. Jadi kalau tes dia gampang, tinggal tes saja, diambil sidik jarinya, nanti keluar hasilnya. Kita perlu mempelajari jenis tulisannya seperti apa. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode Jerman ya, metode Jerman atau disebut dengan metode Gestalt. Kita review kembali. Yang kemarin nggak ikut ya kita lewatkan saja. Ini tentang metode atomik atau disebut metode Perancis. Ya, kenapa? Karena dalam metode ini membahas tulisan secara lebih detail huruf per hurufnya. Walaupun tidak kita akan bahas semua, setidaknya memberikan sedikit gambaran untuk mengetahui karakter dari orang yang ada di depan kita atau orang yang berinteraksi dengan kita. Rekan-rekan semua, jadi kalau kita sudah tes dia, ya, itu nanti akan diketahui salah satu hasilnya adalah karakter saya, ya, karakternya itu apakah tipe persegi, apakah tipe segitiga, apakah tipe galur, apakah tipe lingkaran, apakah tipe persegi panjang. Ya, harus tes dulu. Nah, kalau sudah tes dia nanti ketahuan tuh karakter aslinya yang mana. Tapi kita bisa mengetahui setidaknya gambaran ya, gambaran secara umum orang itu dari tulisan tangannya. Dan tulisan itu sebenarnya tidak jauh dari karakter-karakter geometrik yang ada di sini. Ada orang yang karakter tulisannya bentuknya segi empat, ada yang karakter orang itu tipenya bentuknya ke segitiga, ada karakter orang yang bentuknya seperti galur, ada karakter orang yang tulisannya membulat ya. Nah, jadi nanti bisa diketahui juga dari tulisan tangannya. Jadi ingat, tes dia itu berada di metode fisiologis, sedangkan grafologi ada di metode behavior. Ya, jadi perlu diingat ada sedikit perbedaan. Tetapi kalau kita tahu ini, keduanya akan saling melengkapi. Ya, akan membuat analisa kita makin makin powerful. Jadi kalau kita sudah jadi mitra tes dia, sudah jadi konsultan, kalau tahu metode sidik jari, tahu juga metode grafologi, maka analisa kita akan semakin powerful. Analisa kita akan semakin detail mengetahui apa faktor nature-nya, apa faktor nurture-nya. Baik, kita akan lanjut ke jenis-jenis tulisan ya. Untuk apa saja sih tulisan itu eh, dipelajari agar bisa menganalisa apa ya. Baik, salah satu eh, yang dilihat dari sebuah tulisan itu adalah thinking pattern atau gaya berpikir atau mindset atau bagaimana klien kita, bagaimana orang yang berinteraksi kita itu cara berpikirnya. Ya, jadi dari thinking pattern itu ada eh, disebut bahwa thinking pattern atau pola pikir adalah bagaimana seseorang menyerap dan mengolah informasi. Thinking pattern atau pola pikir sendiri itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, analitis, yang kedua, investigatif, ketiga, komprehensif, keempat, metodis. Analitis, investigatif, komprehensif, dan metodis. Jadi orang-orang yang tulisannya, orang-orang yang pola pikirnya analitis, itu tulisannya nanti bisa diketahui tanda-tandanya, investigatif bisa diketahui, komprehensif bisa diketahui, metodis bisa diketahui. Jadi ada empat ya, analitis, investigatif, komprehensif, dan metodis. Silakan ambil pena dan kertas masing-masing. Nanti silakan menulis ya. Jadi minimal Bapak Ibu bisa mengetahui Bapak Ibu ini tipenya secara behavior apakah analitis, investigatif, komprehensif, atau metodis. Ya, silakan diambil pena dan diambil kertasnya. Nanti langsung menulis. Next ya. Yang pertama adalah pola analitis. Orang-orang dengan pola pikir analitis adalah orang-orang yang selalu menganalisa segala sesuatu, baik buruknya, sebab akibatnya,
Sehingga orang-orang analitis ini cenderung tajam pemikirannya dan detail ya. Indikatornya adalah sudut di dasar zona huruf tengah, yaitu huruf M dan N. Coba nulis, bagaimana Anda menulis huruf M dan N? Jangan tulis sebuah huruf, tapi tulis sebuah kata yang mengandung huruf M atau N. Coba silakan tulis, nanti bisa ditunjukkan ke kamera. Ya, saya beri waktu 30 detik. Oke, ada yang sudah menulis? Sudah. Sudah, boleh ditunjukkan. Ya, Ibu, ya huruf N. Oke, itu oke. Coach Balkis Depok. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau menunjukkan tulis huruf M atau N-nya? Oke, gimana Teh Foni? Tulisannya belum nampak tuh. Ah, ini Ibu Monika dari Kuningan. Boleh Dari kuning. difotoin? Enggak, nggak difotoin. Ya, ini kita mengira-ngira saja ya. Karena eh, tidak begitu jelas juga ya. Oke, oke. Kita kita analisa ya masing-masing lewat materi ini. Baik, jika kita menulis huruf M atau menulis huruf M, ada sudut di bawah seperti ini, ya. Jadi seperti Teh Foni tadi, seperti Coach Balkis tadi ya, beliau nulis huruf N itu nyambung sini nih, ya. Jadi tidak ada sudut di bawah, ya. Berarti dominannya bukan analitis, gitu. Secara behavior, secara tulisan, ya. Jadi jika orang menulis ada sudut di huruf M dan di huruf N, sudut bawah ya, maka dia termasuk kategori orang yang analitis. Baik, silakan dilihat sampel tulisan ini. Why we fall in love so easy even when it's not right, ya. Baik, silakan analisa tulisan ini ya. Orang ini menulis huruf N itu ada sudut di bawahnya. Artinya, orang ini adalah tipe orang dengan pola pikir analitis. Jadi kalau dites dia itu masuk kategori segitiga. Ya, masuk kategori segitiga atau telunjuk gitu ya. Nah, kalau yang belum tahu nanti tes dia aja. Silahkan dihubungi konsultan atau orang yang mengundangnya. Ya, jadi sampel ya, sampel tulisan ini huruf N-nya itu ada sudutnya. Apa itu orang-orang dengan tipe analitis? Mereka adalah orang-orang yang merasa perlu menganalisa, memahami sebab akibat, alasan, dan sebagainya di balik informasi sebelum mengambil keputusan. Penulis suka menanyakan suatu hal, suka membaca, melakukan penelitian dan analisa. Dia suka dengan segala hal yang dapat memberinya jawaban. Sering menanyakan alasan di balik suatu hal, pekerjaan analisa, teknik laboratorium, teknisi, akuntansi, matematika, dan berbagai pekerjaan yang membutuhkan pikiran Ayam ya, terkontrol. ayam ada, bapak ada. Oke, Ayam. Ya. next.
Pola investigatif. Jadi yang pertama tadi ada analitis, yang kedua investigatif. Investigatif, ini kebalikannya nih. Kebalikan sudut bawah, yaitu sudut atas. Jadi jika orang menulis huruf M dan N, ada sudut bawahnya, ya, ada sudut atasnya, fix dia adalah orang analitis dan investigatif. Ya, jangan sembarang cerita ke orang-orang seperti ini, karena mereka orang yang terlalu ingin mencari tahu. Ya, bisa kacau nanti rahasia Anda. Ya, jangan terlalu dekat juga dengan orang-orang tipe seperti ini, karena mereka juga tidak penting perasaan Anda. Ya, itu orang yang analitis dan investigatif ya. Jadi silakan nanti tulis sendiri atau lihat tulisannya sendiri. Jika tulisan Anda di huruf M dan N itu ada sudutnya di atas artinya investigatif, di bawah artinya analitis ya. Analitis sudutnya di bawah, investigatif sudutnya di atas. Jadi ada kategorinya nih, low, medium, dan high. Ya, low jika kita menulis dalam sebuah kalimat banyak huruf M dan N-nya dan semuanya itu dengan sudut yang tajam ya atas bawah, nah makanya bisa masuk kategori high, bisa masuk kategori medium, bisa masuk kategori low. Makanya kalau di metode atomik seperti ini itu kita sampai menghitung huruf, berapa banyak hurufnya yang M dan N dan berapa hurufnya yang sudutnya itu ada di atas dan bawah ya. Jadi analitis tadi sudutnya di bawah, investigatif sudutnya di atas. Kita lanjut ya ke sampelnya. Jadi orang-orang investigatif adalah orang-orang yang memiliki pikiran bertanya, bukan orang untuk diyakinkan, lebih suka untuk belajar sesuatu melalui investigasi sendiri daripada orang lain, ingin terus belajar hal baru, ingin memberikan manfaat bagi orang, pendidikan tinggi memiliki daya tarik baginya, dia juga bisa menjadi penyidik, penipuan asuransi, konspirasi, dan kasus-kasus yang kompleks. Eh, Bapak Ibu semua, kita sering kali nih di beberapa kasus ya, orang sudah dites dia, hasilnya mungkin bisa jadi lingkaran ya, bisa jadi tipe kelingking, bisa jadi tipe galur gitu. Tapi bisa jadi orang-orang ini adalah orang yang analitis dan investigatif. Jadi merasa apa iya ya aku seperti ini, apa iya ya aku seperti ini. Jadi sedikit meragukan hasil tes dianya. Ingat bahwasanya tes dia dan grafologi itu berada di dua sisi yang berbeda. Jadi kalau tes dia itu dari sisi eh, fisiologis, sedangkan grafologi dari sisi behavior. Jadi bisa jadi kita secara genetik adalah tipe lingkaran atau galur misalnya. Tapi setiap pekerjaan yang ada yang menuntut pekerjaan-pekerjaan atau analisa tinggi. Ya, jadi bisa saja orang tipe galur, tipe jari manis, bisa juga tipe kelingking, tapi analisanya banyak ya, karena mereka berada di pekerjaan yang menuntut mereka melakukan seperti itu. Pertanyaannya mereka nyaman atau tidak melakukan itu terus-menerus. Nah, kembali ke daya tahan ya, ke daya tahan orang. Biasanya orang-orang kanan, tipe kelingking dan tipe jari manis, kalau masuk di pekerjaan yang banyak membutuhkan analisis dan investigatif, nah itu biasanya orangnya cepat meninggalkan dunia hitam, alias rambutnya cepat putih biasanya. Karena mereka berada pada kondisi tidak optimal di genetiknya, melainkan di sisi seberangnya, gitu ya. Baik, nanti bisa kita bertanya. Next, ada pola komprehensif.
Pola komprehensif ya indikatornya huruf penetah M dan N ya ditulis seperti huruf W atau U. Jadi orang komprehensif itu adalah orang yang kalau nulis huruf N seperti huruf W, nulis huruf N seperti huruf U ya. Nulis huruf M seperti huruf V, nulis huruf N seperti huruf U. Ini orang-orang komprehensif. Apa itu orang-orang yang komprehensif? Orang-orang yang komprehensif adalah orang-orang yang cenderung cepat membuat kesimpulan dari informasi yang didapat. Cepat menyimpulkan sesuatu meskipun informasinya belum lengkap. Kemudian, karena keinginannya cepat, ia tidak nyaman dengan penjelasan yang panjang, lebar, dan lambat. Ia cenderung kesal dengan orang yang tidak mampu mengikuti kecepatan berpikir. Bagi pola pikir komprehensif, kategori high, dia mampu menyerap dan memutuskan sesuatu dengan cepat, tetapi tidak hanya memandang masalah dari permukaannya saja. Baik, kalau di tes dia, tipe komprehensif ini masuk dengan kategori galur atau jari manis. Ya, ya itu kalau mau kita padukan ya. Jadi kalau ada orang sudah dites, hasilnya tes dia adalah galur dan tulisannya seperti ini, nulis M seperti W, nulis N seperti U, ya dia masuk yang paripurna itu, ya. Dia adalah orang yang galurnya paripurna gitu. Jadi dari tampilan awal dia galur atau jadi manis dan sebenarnya dia juga jadi manis gitu di kehidupannya sehari-hari. Ya, jadi komprehensif ingat kuncinya di huruf M dan huruf N. M-nya seperti W, N-nya seperti U. Orang-orang ini cepat memutuskan, decision maker, jadi ngelihat sekilas saja sudah bisa memutuskan. Mereka jago membaca peluang, tetapi seringkali keteteran di hal-hal yang detail. Oke, kita lanjut. Pola pikir metodis ya atau kumulatif. Indikatornya adalah lengkungan atau M dan N ya. Ini M kalau bagi orang-orang metodis atau orang kumulatif. Jadi metodis ini bukan sekolah Kristen ya, Bu, bukan. Tapi pola pikir ya. Pola pikir yang harus step by step ya, harus pelan-pelan. Harus mikirin perasaan orang lain dulu gitu. Ya, itu pola metodis. Jadi M-nya itu ya seperti normalnya kita kebanyakan. Jadi ada lengkungan di atasnya. N-nya juga seperti N kebanyakan, ada lengkungan di atasnya. Tulisannya lebih terasa harmoninya gitu ya. Bisa dilihat sampelnya di sini. Saya rasa kebanyakan kita kalau nulis tuh kebanyakan yang seperti ini memang. Dreaming is much better than reality. Nah, itu salah satu contoh ya. Kita tidak perlu pada huruf M dan N pikir metodis atau kumulatif. Step by step membutuhkan penjelasan lengkap, menyelesaikan masalah secara sistematis, membuat keputusan setelah semua informasi terkumpul, mengumpulkan informasi satu demi satu, slowly but sure. Mereka itu seringkali lawannya waktu karena mereka cenderung lambat, tidak nyaman diburu-buru, bahkan bisa merasa tertekan dengan orang yang berpikir cepat. Ya, jadi untuk mengurus suatu bidang, maka dia bisa menjadi memang kuncinya adalah waktu. Waktu yang eh, panjang ya, jadi tidak bisa diburu-buru. Baik, jadi dari thinking pattern, dari pola pikir, itu ada 4. Ada analitis, ada investigatif,
Halo, Iya, Pak. terdengar? Terdengar. Tadi Oh ya, terpental. oh tadi ada keluar ya, sebentar ya. Iya, Tapi sekarang sudah cukup jelas ya. jelas, Pak. Baik. Oke, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, ada intensifying traits atau tanda-tanda yang mengintensifkan pola pikir tadi, gitu. Jadi pola pikir semakin ada tanda-tanda ini maka akan semakin mendetailkan, ya, semakin jelas. Yang pertama adalah attention to detail. Jadi perhatiin kalau orang nulis huruf J dan huruf I itu titiknya semuanya ada nggak? Jadi kalau nulis huruf J, huruf I itu titiknya perhatikan. Ada orang yang ya sepele ya, nulis huruf J, nulis huruf I kecil, nggak dikasih titik. Ya itu sebenarnya nggak ada masalah juga. Cuman memang kita bisa melihat apakah dia termasuk orang yang punya atensi atau tidak terhadap hal-hal yang detail. Makanya kalau orang-orang yang atensi terhadap detailnya rendah, jangan atau sebaiknya tidak diberi pekerjaan yang membutuhkan detail. Nanti kita sendiri kerepotan. Nah, itu ngaruh tuh. Jadi kalau dia nulis saja huruf J dan I-nya yang harusnya ada titiknya tapi tidak ada titiknya, maka jika detail kelupaan. Detail, ya, trait atau tandanya di huruf J dan huruf I. Jadi kalau orang sudah tipenya komprehensif, nulis huruf M seperti W, N seperti U, J, I, titiknya nggak ada. Ah, ini bisa kita perhatikan. Mungkin dia jago dalam hal marketing, dalam hal komunikasi humas, tapi dia kurang tepat jika diberikan pekerjaan yang membutuhkan detail. Next, broad-mindedness, ya. Perhatikan ketika orang menulis huruf E, selayaknya E ditulis itu ada loop yang terbuka. Ada orang nulis huruf E itu ketutup ya, nggak ada loopnya. Jadi ketutup aja. Itu artinya adalah orang yang sulit mendengar ide orang lain. Kalau terbuka ya berarti dia mudah mendengarkan saran dan ide orang lain. Bisa dilihat sampel di sini, di atas dan di bawah. Lihat sampel di atas, orang-orang yang tulisannya relatif kecil, relatif huruf M dan N-nya kecil, dan mereka lebih konsentrasi. Sedangkan ada orang yang tulisannya besar, ukurannya besar, mereka biasanya sedikit lemah di konsentrasi. Ya, ada ukuran tulisan. Jadi kalau kita kemarin di yang pertama, pertemuan pertama itu membahas tentang besar atau besar kecilnya tulisan atau ukuran, maka itu berpengaruh pada konsentrasi. Next, ya. Jadi tadi ada broad-mindedness ya, terlihat itu artinya broad-mindedness. Sedangkan kalau yang narrow-minded ini adalah orang yang kalau nulis huruf E itu kelihatan seperti tidak ada loopnya. Sekejap ya, E-nya itu nggak ada loopnya ya. Nah itu artinya berhubungan dengan
kepekaan terhadap perasaan orang lain, ide orang lain, saran orang lain. Kemudian ada superficial thinking ya, tulisan bergalur yang tidak mudah terbaca. Jadi biasanya orang-orang galur, orang-orang jari manis, melihat sesuatu hanya dari permukaan saja, cenderung hanya melihat gambaran besar dari suatu permasalahan, adanya indikasi kurang dapat mengkomunikasikan kecerdasannya kepada orang lain. Orangnya pintar tapi kurang pandai mendelivery. Maksudnya pintar, maksudnya baik, cuman seringkali menyampaikan maksudnya kurang kurang mampu secara baik. Ya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Ada jenis tulisan ya, ada beberapa jenis tulisan. Ada yang besar menghadap ke kiri, ada yang seperti ini. Baik, Bapak Ibu, silahkan semuanya nanti menulis ya. Kemudian dilihat lagi dari materi hari ini, apakah Anda termasuk orang yang analitis, investigatif? Angkat tangan di chat yang ikut di materi yang lalu itu ada berapa orang ya? Halo, Mas Farebi? Iya Pak, masuk Pak. Ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Karena tadi materinya Baik, tentang thinking pattern atau pola pikir sudah habis ya. Jadi itu masih sedikit sih dari metode atomik ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Cuman malam hari ini kita fokuskan di situ saja. Jadi yang kemarin kita bahas tentang metode Jerman atau Gestalt, tentang ukuran, tentang bentuk, tentang spasi. Nah hari ini kita bahas tentang pola pikir. Ya, fokus di huruf M dan N. Ya, baik. baik, Nanti bisa mengiris mengirim sampel tulisan ya bagi yang mau dianalisa bisa mengirim sampel tulisan di nomor WhatsApp 0812 634 1848 seperti yang kemarin ya. Dan jangan lupa tetap harus tes dia biar tahu secara genetik kita potensinya di mana. Jadi tulisan ini hanya membantu bagi kita mitra atau konsultan agar analisa kita lebih powerful, sedangkan tes dia itu memang secara genetik kita tahu peta kita itu kemana agar bisa lebih dioptimalkan. Terima kasih Mas Farabi, itu saja dari saya. Jika ada yang ingin tanya, kita lanjut ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Pak Ahmad yang telah menyampaikan materinya luar biasa tentang membaca tadi ya, Pak, tulisan tangan dari huruf M dan N, Masya Allah, terkait dengan pola pikir dan sebagainya. Baik, rekan-rekan sekalian, ini udah banyak juga Pak yang berkomentar di kolom chat bahwa saya ikut Ustaz, saya ikut Pak, saya belum, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas antusiasnya juga. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab sambil menuliskan ini ya, sambil mengirimkan tulisannya juga ke nomornya Pak Ahmad, nanti akan dianalisis seperti itu. Baik, kita buka tiga pertanyaan pertama ya.
Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand ataupun menanyakan di kolom chat. Kita tunggu. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ini pertanyaannya terkait dengan grafologi yang tadi dibahas atau terkait tes dianya dibolehkan atau bagaimana, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, tentang tentang tes dia juga nggak ada masalah ya, karena tadi juga sudah saya singgung di materi-materi yang di awal tadi ya, tentang fisiologis, tentang behavior, tentang kesadaran, tentang ketidaksadaran. Jadi intinya adalah dengan tes dia, kita bisa mengoptimalkan genetiknya kita. Dengan grafologi, kita bisa menganalisa keseharian kita. Ya, jadi lebih powerful saja. Silakan jika ingin bertanya tentang keduanya, nggak ada masalah. Mungkin sebagai Oh, baik. Sudah ada yang ingin bertanya. Silakan Coach Balkis untuk langsung on mic. Ya, Assalamualaikum Pak Rahmat. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam, Coach. Coach. Sepintas tadi saya sudah ikut tes dia, itu kan saya telunjuk. Mm-mm. Terus dari pemaparan Pak Rahmat pada malam hari ini, lewat tulisan huruf N dan M itu saya cenderung lebih ke yang metodis gitu kan. Tapi Oke. di sini kan kalau metodis kan agak lama ya, Pak Rahmat ya, butuh waktu gitu. Sementara saya tuh orangnya memang metodis gitu, step by step, tapi saya pengen buru-buru gitu, nggak suka lama. Itu gimana ya? Apakah ya ini kan cara behavior ya, maksudnya lingkungan, kira-kira Ya, lingkungannya yang seperti apa ya? Kebetulan kan memang ibu saya tuh guru, jadi pola asuhnya tuh memang sabar banget ibu saya gitu. Itu gimana ya oke. penjelasan lebih lengkapnya gitu? Baik. Nah, jadi tadi sudah menganalisa sendiri, Coach ya. Jadi tulisan N dan M-nya itu terasa metodis sekali, karena memang pola asuhnya metodis gitu ya. Tetapi hasil tes dianya telunjuk gitu ya. Ya, as you know, as we know ya, eh, orang tipe telunjuk itu kan memang ya pengen menguasai banyak hal dalam satu waktu ya. Normalnya kan seperti itu. Itu orang telunjuk tuh. Berarti secara genetik ya memang Coach Balkis itu maunya cepat, maunya segala sesuatu itu kalau bisa bersamaan semua gitu. Tapi karena memang ada pola asuh yang selama ini diterapkan oleh orang tua yang secara step by step ya makanya tulisannya itu mempengaruhi pola asuhnya. Tulisannya dipengaruhi oleh pola asuhnya gitu ya. Nah, jadi kan ada yang bilang gini, ubah tulisanmu agar nasibmu berubah katanya. Padahal sebenarnya enggak. Padahal sebenarnya adalah kita mengubah lingkungan kita, mengubah pola asuh yang kita alami, baru nanti tulisan kita bisa berubah, ya. Nah, makanya kan sudah tes dia ya, kebetulan Coach Balkis sudah tes dia ini, hasilnya telunjuk. Tapi selama ini pola asuhnya di metodis atau dari orang tua itu metodis. Tepatnya kemana cocoknya ya? Cocoknya memang maksimalkan itu hasil tes dianya, hasil genetiknya. Jadi cari lingkungan yang tepat agar apa? Agar keinginan untuk cepatnya, agar keinginan untuk satsetnya itu terpenuhi, gitu ya. Agar memang ya, makanya kita di pertemuan pertama kemarin kita bahas tuh, ada nggak konflik batin di kita? Biasanya konflik batin itu terjadi ketika hasil tes dianya dengan tulisannya itu tidak sejalan, gitu. Ya, jadi hasil tes dianya telunjuk, tulisannya lebih ke metodis. Tapi saya tadi eh, coach, mungkin saya perlu lihat tulisan secara keseluruhan ya, bukan hanya M dan N. Jadi nanti secara keseluruhan harus dilihat juga
apakah memang secara keseluruhan itu memang segitiga atau hanya di M dan N saja gitu. Makanya nanti Udah mm, gimana Coach? saya kirim by WA. Boleh, boleh. Tapi sambil kita bahas yang pertanyaan di sini dulu ya. Nanti saya lihat, saya balas ya. Oke. Kurang lebih seperti itu, Coach Balkis. Jadi genetiknya tahu, tulisannya, behaviornya tahu. Intinya kalau sudah tes dia, ya ikut untuk manajemennya, untuk manajemen dirinya, ya ikutin dari hasil tes dianya agar lebih lebih optimal. Gitu. Oke, agak Baik, bersabar ya. baik Pak. Saya Izin balesin nanti satu-satu. ya, Ya, siap. silakan, Mas Farabi. Mohon bersabar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas jawabannya Pak Rahmat. Mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami ya Coach Balkis. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Pak Gunawan. Pak Gunawan boleh di-renam ya domisilinya. Kalau untuk ilmu grafologi yang ingin dipelajari lebih dalam, apakah bisa didapat di Google? Itu pertanyaan dari Pak Gunawan. Kemudian Pak Irfan juga bertanya Pak dari Cilacap tadi yang belum tes dia. Saya baru ikut webinar malam ini yang pertama. Jadi, step awal untuk mengetahui jati diri apa saja ya yang dibahas malam ini step keberapa? Terima kasih. Begitu Pak. Silakan dijawab Pak. Oke, baik. Apakah bisa didapat di Google? Bisa, cuman memang tidak spesifik ya. Kalau sekedar hanya pengen tahu aja, di Google banyak kok. Cari aja metode Gestalt atau metode Jerman, metode Perancis, itu nanti ada keterangannya. Cuma itu hanya sekedar tahu ya. Kalau pengen dapat sertifikasinya, biasanya ada kursusnya. Nah, sertifikasi itu artinya kita boleh melakukan analisa dan dianggap profesional ya, karena memang ada sertifikasinya. Tapi kalau hanya sekedar tahu, hanya kebutuhan dipakai sendiri, nah itu nggak ada masalah. Dari Google ada, tapi memang tidak spesifik. Ya, itu aja sih Pak. Ya, di Google ada, tapi tidak spesifik. Nah, kemudian tadi ada satu pertanyaan lagi. Ini ini yang step keberapa ini untuk mengetahui jati diri ya? Baik. eh yang kemarin kita membahas tentang grafologi juga, Pak. Tapi metodenya metode Jermani ya atau Gestalt. Untuk mengetahui jati diri itu sebenarnya banyak sekali metodenya. Kalau saya boleh share, ya seperti yang tadi ya. Ya, seperti ini ya. Jadi banyak sih metodenya. Cuman yang kita bahas di tes dia adalah metode sidik jari. Itu yang masuk ke kategori fisiologis. Dan metode behavior itu yang masuk ke kategori keystroke ya dan signature ya. Jadi memang cuma itu aja kita bahas. Kita belum bahas yang lain-lain ini tentang face, tentang hand, tentang iris, tentang DNA ya. Mungkin lain waktu kita bisa bahas. Tapi yang sudah kita bahas itu tentang dari fisiologis itu tes dia ya, fingerprint, sidik jari, kemudian dari behavior itu yang kita bahas sudah ya dari signature dan keystroke ya, cara menulis, cara kita bertanda tangan. Nanti sertif sertifikasi ya, CBA, Certified Behavioral Analysis. Itu biasanya kalau di HR kita sampai diajarin bagaimana ketika wawancara menganalisa orang. Ya, cuman kan kebutuhannya kita sampai mana ini gitu. Ya bagi kita yang
sudah bergabung, perlu certified pun, jika banyak wawancara, jika kita melakukan banyak konsultasi, itu nanti kita akan tahu kok secara perlahan orang yang kita tes ini atau yang konsultasi dengan kita beneran nggak dia menceritakan dirinya secara asli atau memang ada hal-hal yang ditutupi atau ada hal-hal yang memang denial ya. Jadi seringkali gini Pak, Bu, kalau kita udah ngetes nih tes dia, ya semoga nanti semua yang hadir malam hari ini nanti tes dia semua ya, karena minimal untuk mengetahui diri kita secara genetik. Jadi ada orang ya, ketika kita nanti sudah melakukan banyak konsultasi, itu ada orang yang ketika kita sudah tes, itu denial terus, penolakan terus. Saya nggak seperti ini Pak, saya nggak seperti ini Pak, saya nggak seperti ini Pak. Akhirnya kita jadi berpikir ini tes sebenarnya bener gak sih kan gitu kan. Padahal bisa jadi denialnya dia adalah bukti dia memang sesuai dengan karakter itu. Contoh yang paling sering ketemu orang tipe telunjuk atau tipe segitiga. Ketika di tes hasilnya dia seringkali denial, seringkali menolak hasil tes dianya gitu. Padahal dengan menolak tes dianya yaitu dia sedang menunjukkan dia itu menganalisis. Ya sebagaimana ketahui, orang dengan tipe telunjuk atau segitiga biasanya adalah orang-orang yang sulit mendengarkan perkataan orang lain. Sehingga ketika on the spot kita bicara dengan mereka, memberikan saran ke mereka, mereka cenderung tidak bisa menerima serta-merta di hari itu juga. Tapi nanti ketika kita sudah pulang, malam berlalu dia tidur, oh iya ya aku seperti ini ya. Oh iya ya aku seperti ini. Nganalisa dulu gitu. Makanya seringkali akhirnya dia mengiyakan hasilnya itu nggak di hari itu, tapi besok. Ya ada banyak faktor ya. Nanti di lapangan kita akan menemukan eh, ada orang-orang yang memang cenderung menolak, mendebat dan sebagainya. Karena memang mungkin respon kita ketika di awal mendebat kita cenderung defense, cenderung melawan. Padahal kita harusnya ikutin dulu, just go with flow dulu gitu. Agar apa? Ketika kita ikutin alurnya, nanti baru dia bisa menerima apa yang kita katakan. Ya, jadi eh, bisa nggak Pak grafologi dari Google diketahui? Ya bisa, silakan dicari sendiri. Ada informasinya, cuman tidak lengkap. Dan yang pasti tidak ada sertifikasinya. Kemudian bisa nggak kemudian hari ini kita masuk ke step kedua tentang grafologi. Kita udah step ke berapa ini gitu ya. Udah banyak sekali Zoom yang kita lakukan Pak. Cuman memang kita bahas fokusnya di fingerprint dan grafologi. Itu kalau materi dari saya. Kalau materi dari yang lain nanti ada bahas tentang eh, menenangkan batin, kemudian cara agar hati lebih tentram dan sebagainya ya jadi ada banyak pemateri tapi kalau dari saya ya materi itu baru sekilas tentang grafologi ini yang kedua kalinya yang dulu yang pertama tentang psychology of money itu dari saya sih terima kasih Mas Farabi saya kembalikan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga diterima ya Bapak dari pertanyaannya dari Pak Irfan dan juga Pak Gunawan. Baik, selanjutnya Pak ada pertanyaan. Boleh kita lanjutkan pertanyaannya? Boleh silakan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Winarno, Jakarta Selatan. Pak, apakah perbedaannya grafologi dengan stenografi? Ya baik apa perbedaan grafologi dan stenografi. Nah, jadi grafologi adalah ilmu yang mempelajari tulisan tangan untuk kebutuhan membaca minat, bakat, karakter, dan
penjurusan secara psikologi, yaitu grafologi itu ilmu yang mempelajari tentang tulisan, kegunaannya kemana? Ke ya intinya ke HR ya. Hmm. Teknis. Stenografi adalah ilmu teknis bagaimana kita menulis efektif. Contoh di stenografi itu eh, ada beberapa huruf yang bisa digabung. Jadi eh, beberapa huruf digabung menjadi sebuah kata yang kalau orang nggak ngerti stenografi, dia nggak bisa membaca kata itu. Siapa yang biasanya mempelajari stenografi? Yang biasanya mempelajari stenografi adalah sekretaris di kantor. Kedua siapa? Dokter. Ketiga siapa? Apoteker. Makanya apoteker itu seringkali kita nggak bisa baca tulisan dokter, mereka bisa. Karena ternyata tulisan dokter adalah stenograf. Beberapa huruf digabung, nanti eh, diberikan resep ke apoteker, apotekernya bisa baca, kita nggak bisa. Itu bedanya tuh. Jadi grafologi ilmu mempelajari tentang tulisan tangan dalam hubungannya untuk mengetahui minat, bakat, karakter, dan eh, psikologi, sedangkan stenografi teknis menulis dalam kebutuhannya untuk biasanya korespondensi, sekretaris, dan ya bisnis bisnis kedokteran biasanya. Ya, kenapa? Karena nanti kalau kita tahu resepnya, kita bisa beli sendiri, nggak usah ke dokter. Makanya dokter dibilang tulisannya jelek, padahal bukan jelek. Bisa jadi itu stenograf. Gitu. Oke, next. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Koperasi Asalam. Coach izin mau Ya, tanya Mas Farabi, untuk lanjut. tes. Baik Pak, Kurang lebih itu ya selesai jawabannya. terdengar? Oke, aman ya Pak. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Koperasi Asalam. Coach, izin mau tanya. Ya, Untuk ya tes terdengar dia, jelas. hmm, untuk tes dia, ketika sudah tes, bakalan ada perubahan tidak ya Ya, sewaktu-waktu kita tes lagi. Selanjutnya, pertanyaan dari Bu Cika Sumedang. Ustadz, kalau saya terkadang tulisan itu berubah-ubah, sedengan sesuai mood, itu bagaimana ya? Terima kasih. Silakan, Coach. ya, Dijawab dulu. ya, baik. Ya, hasil tes dia setelah kita tes, baik. Hasil suara saya terdengar jelas ya, Mas Farabi ya. Terdengar jelas, Pak. Cuman kayak Halo, sedikit agak suara saya terkendala terdengar jelas. sinyal. Jelas, jelas, jelas. Halo, jelas ya. Jelas. Oh, gangguan ya. Jelas, baik. Nah, hasil tes dia bisa berubah nggak? Biasanya tidak. Hasil makanya tes dia itu cukup sekali aja seumur hidup tesnya. Jadi kita dites hari ini, sidik jari kita diambil, keluar hasilnya, apakah bisa berubah? Nggak. Besok lagi tes, seminggu lagi tes, sebulan lagi tes, setahun lagi tes, yaitu hasilnya akan sama, ya. Jadi nggak berubah. Terus pertanyaan kedua, tulisan saya berubah-ubah Pak, tergantung mood. Sekarang tinggal dipilih tulisan yang paling nyaman ketika menulis. Nah, itulah tulisan kita yang sebenarnya gitu. Ya contoh saja, kalau di grafologi ini kita tidak bisa menganalisa tulisan tulisan yang cepat-cepat itu nggak bisa. Stenograf itu nggak bisa mewakili karakter kita itu nggak bisa.
Jadi menulis tulisan yang bisa dianalisa dengan grafologi adalah tulisan-tulisan yang kita tulis secara santai, tanpa tekanan, seperti kalau kita menulis dalam diary. Cuman anak-anak zaman sekarang biasa jarang ya. Mungkin sebagian masih ada lah kalau usia-usia 30-an ke atas tuh masih ada mau nulis di diary gitu. Menceritakan kisah hidup, menceritakan tentang kejadian hari ini. Tulisan-tulisan seperti itulah yang layak dan bisa merepresentasi sifat dan karakter kita. Jadi kalau tulisan dokter bisa nggak merepresentasi karakter si dokter? Nggak bisa. Karena bisa jadi itu stenograf yang pertama. Kedua, dokter nulisnya buru-buru. Karena pasiennya banyak tuh yang ngantri. Jadi kalau tulisan saya berubah sesuai mood, mana yang paling mewakili perasaan kita? Ya, tulisan yang Anda tulis ketika dalam kondisi santai tanpa tekanan. Gitu ya. Tanpa tekanan waktu, tanpa tekanan orang. Jadi kalau kita nulis pas ujian, suruh cepet-cepet, waktu tinggal 5 menit lagi, yang ditulis masih banyak, itu nggak bisa dianalisa secara grafologi. Artinya bisa dianalisa, tapi tidak menggambarkan diri kita, karena nulisnya dalam kondisi tertekan. Oke, itu lanjut, jika masih ada. Baik, ini ada selanjutnya, izin lanjut ya Pak. Selanjutnya ada Ya, pertanyaan dari Pak Rizaldi. Silakan Pak untuk on mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Pak Rizaldi. Sehat, Prof. Eh, Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi nanyanya tepat nggak ya di forum ini sebab eh, apa ya? Seperti halnya kita ini kan mengajarin bukan ranahnya kita mungkin gitu ya, Coach ya. Apa Ya, yang kita hanya tahu dari ya dapat ilmu yang kita dapat dari coach kita gitu kan ya. tentang ilmu kejiwaan lah gitu, Coach ya. Nah, Oke. nah mungkin kita tidak apa tidak tidak sedikit kita ketemu dengan orang yang ahli dengan kejiwaan gitu ya atau dengan ya yang bukan yang lebih dari kita lah gitu ya. Nah, Oke. kita menghadapi orang seperti itu gitu kan ya apakah kita sikap apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Eh, ya seperti tadi kan apa kamu sudah certified atau Ya, gimana ya. gitu kan sehingga dengan fasih kamu menjelaskan ini itu ayo qualified di sini gitu kan Oke, oke. kadang itu menciutkan kita lah Coach di Baik, lapangan. baik. Terima kasih Coach. Itu aja mengatasi itu sebetulnya bagaimana gitu lah. Oke. Eh, apalagi dengan orang yang di samping kita ya yang mereka juga sama juga seperti gini gitu kan kan banyak nih ya Ya. tentang ilmu ilmu minat bakat nih ya nggak Mm-mm. hanya tes dia yang lainnya nggak ada juga gitu kan. Mm-mm. Nah kita gimana menghadapi ini bahkan ada juga gitu saya nemukan wali santri kita dan dia sebelumnya sudah tes sebelum dengan yang lain lagi gitu ya. Nah Mm-mm. dengan bangganya dia mengatakan ini itulah gitu. Oh iya, silahkan aja. Kami mau tidak memaksa untuk harus ke kita atau ke yang lain gitu. Gitu aja Ya, coach ya, tentang ya. menghadapi hal itu Oke, Pak bagaimana. Rizaldi. Terima kasih coach. Baik. Siap. Gini, kalau ini kan kita ini mengajarkan atau mungkin bukan belajar ya, lebih ke sharing atau konsultasi dengan ranah ilmu yang memang belum ada maksudnya gini, ranah ilmu kita ini memang belum ada batasannya gitu. Oke lah, kalau kita bicara pengacara, mereka mau praktek harus masuk ke pradi, betul ya.
harus ada ujian dan sebagainya. Mereka berhubungan langsung dengan eh, lembaga lembaga yang memang formal, ya, pengadilan dan sebagainya. Dokter, mereka ada organisasinya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Artinya memang mereka kalau mau praktek harus ada izin eh, dari lembaga resminya, ya, kampus, universitas, dan mereka masuk ke IDI, ya, baru mereka sebagai dokter gitu ya diakui. Kemudian ada psikolog, psikologi, ya, ada himpunannya HIMSI, himpunan psikolog gitu ya. Dan mereka ada ada dasar profesi yang mengikat mereka secara etik dan sebagainya. Sama misal bicara kita tentang akuntansi, ada AK, ya. AK adalah gelar keprofesian, ya. Jadi kalau dulu zaman saya sarjana ekonomi, kalau mau ngambil keprofesian harus ada SEAK, ya, sarjana ekonomi, bekerjanya di bidang akuntansi. Simpelnya gini, Pak Rizaldi, ketika kita punya ilmu akuntansi misalnya, boleh nggak kita jadi ngurusi pembukuan perusahaan? Boleh, nggak ada masalah, karena ilmu kita ada di AK. Tapi bisa nggak kita jadi akuntan publik? Ya, atau misalnya gini, anak SMK, ya, anak SMK nggak ada titelnya AK, cuman dia belajar ilmu akuntansi sendiri, belajar Excel sendiri. Ketika ada perusahaan dia ngelamar ngurusi pembukuan, boleh nggak? Boleh, mereka boleh ngurusi pembukuan. Ya, yang penting itu benar secara logiknya gitu. Apakah mereka bisa jadi akuntan publik? Nggak bisa, karena mereka nggak ada AK-nya. Psikolog, psikologi, kita kan nggak pernah menamakan diri kita psikolog kan. Kita hanya menamakan diri kita konsultan tes dia. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu tes dia, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita ngaku-ngaku psikolog, itu salah. Kita ngaku-ngaku dokter, itu salah. Karena memang kita tidak secara institusi resmi, kita nggak ada di sana, gitu. Tapi Pak Farabi misal, seorang ustadz, mungkin titlenya SAG, atau dokterandus, atau apa, ya, saya nggak tahu ya. Boleh nggak bicara tentang agama? Boleh. Bahkan orang-orang yang tanpa titel pun di warung kopi ngomong tentang agama, boleh nggak? Boleh. Ya boleh-boleh aja gitu. Nah, tapi kalau sudah menyangkut ke ranah institusi yang lebih formal, contoh orang warung kopi nggak pernah jadi ustadz, nggak pernah ilmu agamanya nggak jelas, tiba-tiba dia ceramah di mimbar masjid, boleh nggak? Ya kalau eh, institusi resmi masjid itu tidak menerima, ya nggak bisa, kan gitu. Nah, jadi kita ini memang sekarang hari ini bergerak pada ranah yang belum ada hukum secara baku, ya. Jadi contoh gini simpelnya. Jadi Pak Rizaldi ketika ngetes orang dari aplikasi tes dia, kemudian memberikan konsultasi, yang Bapak berikan adalah konsultasi tes dia, tanpa perlu titel psikolog, tanpa perlu titel dokter. Walaupun kalau ada itu akan lebih powerful, akan lebih baik. Tapi kalaupun nggak ada, ya nggak ada masalah. Secara de jure, ya, secara de jure, secara hukum, kita memang nggak punya titel psikolog. Tapi aplikasi dibuatkan untuk membantu banyak orang. Kalau kita bisa membantu banyak orang, dan orang ridho, orang ikhlas memberikan kita apa ya, membayar waktu kita gitu, itu nggak ada masalah sih. Nah, agar menguatkan diri, menguatkan mental di depan orang-orang yang mungkin ya secara keilmuan mereka tervalidasi, ya,
Mungkin mereka memang dokter punya titel, memang psikolog punya titel. Kalau kita pengetahuannya memang mendalam tentang ilmu ini, saya yakin itu mereka juga akan fair-fair saja gitu. Karena saya mengisi di banyak sekolah, ada yang memang dulu pertama kali itu ya memang saya kan memang pengalaman juga di tes sebelah gitu ya. Jadi ketika bicara tentang tes dia, awal-awal tes dia, saya masuk ke sekolah, ternyata di antara wali-wali siswa yang saya saya ceramahi ya tentang ini, tentang kepribadian, tentang minat bakat anak itu memang ada yang psikolog, memang bahkan ada yang dosen. Tapi kalau mereka melihat kita dan mereka tidak lari dari teori yang mereka pelajari, ya itu tidak masalah. Ya, sama halnya seperti eh, dokter ya. Dokter bisa praktek di rumah sakit. Tapi kalau di sana nggak tahu ya ada Shinsei atau enggak ya. Kalau di sini di Sumatera Utara itu ada Shinsei, tabib Cina. Tabib Cina bisa ngobatin, bisa, bisa meracik ramuan, bisa. Tapi apakah mereka anggota ID? Enggak. Mereka punya titel dokter? Enggak. Tapi mereka mengobati orang dan orang yang diobati sembuh, gitu loh. Jadi ya, ya pertama kita memang harus menguasai ilmu ini. Kalau kita sudah menguasai ilmu ini, yakin. Ya itu sebagai penguatan mental ya, ya. Kemampuan kita atau atas produk knowledge yang kita pegang, atas eh, produk yang tes dia ini yang kita pegang, lantas kita bantu orang untuk memudahkan jalan hidupnya, ya itu tidak ada masalah. Ya, karena memang kita tidak menyalahi, Pak. Tapi kalau Bapak menawarkan tes psikologi, ya, ya seperti tes masuk kerja itu, atau tes minat bakat dengan metode psikologi, ya, metode kuesioner, metode kemudian kalau ya seperti tes-tes pada umumnya ada papi kostik, ada warteg tes dan sebagainya. Nah itu nggak bisa karena memang itu ranahnya psikolog. Kalau tes dia boleh, boleh. Tinggal kita bagaimana menguasai produk knowledge dan melatih terus delivery kita terhadap materi ini, materi tes dia ini, insya Allah itu tidak ada masalah. Gitu aja Pak Rizaldi. Ya, yang penting tetap semangat, pelajari produk knowledge-nya, pelajari dasar-dasar teorinya. Kalau kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu tidak ada yang melarang. Ya, konsepnya seperti Sinse ya, tabib Cina tadi. Dokter enggak, ikut ID enggak. Tapi obat yang diraciknya bisa menyembuhkan orang. Bermanfaat, iya. Menyelamatkan orang, iya. Gitu aja. Terima kasih. Next, Mas Farabi, jika masih ada. Baik Pak, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rahmat sudah menjawab ya. Sebenarnya pertanyaan Terima kasih, Kut. Terima kasih. Sama-sama, Pak Rizaldi. ya sama-sama Pak Rizaldi sudah bertanya. Walaupun sebenarnya ini pertanyaan untuk seminar apa webinar Rabuan sih harusnya ya Pak tepatnya. Bukan apa itu tes dia. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang punya pertanyaan seperti itu boleh di simpan dulu ya. Tanyakan lagi di Nanti Rabu kita ya. tanyakan lagi di Rabu supaya bisa kita perjelas gitu. Kita dapat solusi sama-sama. Insya Allah. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bertanya. Bagaimana Pak? Apakah kita cukupkan atau membuka sesi pertanyaan lagi? Ada 2 menit lagi nih, bisa lah. Satu lagi. Oke, baik satu lagi. Jelas ya. Oke, penanya terakhir ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, baik. Ya, nggak apa-apa Pak Rizaldi. Oke, terima kasih. Selanjutnya.
Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya tunggu 1 menit ya. Halo? Iya Pak, Halo. silakan. Iya, mau tanya ini kalau terkait dengan penulisan, misalnya seseorang tuh sering mengulang kata yang sama dalam tulisannya, itu termasuk ke dalam eh, grafologi nggak ya, Pak? Kata Misalnya yang kalau sama, kata ya. maaf eh, Mm-mm. dalam tulisannya tuh, jadi sebelumnya saya minta maaf, nanti di tengah kalimat ngucapkan maaf lagi, sampai di akhir Ya. nanti maaf lagi gitu, Pak. Ya, baik, baik, baik. Eh, terima kasih Pak Win. Pak Win ya, Pak Win Jakarta ya. Iya betul, Pak. Baik, mudah-mudahan jadi win terus Pak, menang terus ya. Amin, Pak. Eh, baik, Pak Win. Amin. Kalau ada orang menuliskan kata yang sama berulang-ulang berkali-kali dalam tulisan, itu masuk grafologi nggak? Nggak. Tapi kita bisa menganalisa psikologisnya dari kata yang sering diucapkan. Atau itu masuk ke dalam gaya bahasa. Ya, gaya bahasa itu tidak termasuk grafologi. Karena grafologi itu membaca eh, penempatan ruang, spasinya, huruf per hurufnya. Tapi kalau ada orang yang suka menulis atau bicara, misal dikit-dikit kata maaf, misal dikit-dikit kata maaf, nah itu bisa menunjukkan gaya bahasanya, gaya bicaranya, tapi tidak bukan termasuk dalam analisis grafologi. Contoh kalau kita dulu zaman saya sekolah, ada guru yang sangat senang dengan kata dengan adanya. Jadi dengan adanya dengan adanya dalam 1 jam pelajaran itu kita bisa menghitung tuh. Kita pakai hitungan tuh dalam 1 les pelajaran, si guru bisa ngomong dengan adanya sampai 26 kali kita. Apakah kalau di dalam tulisan dia menulis itu termasuk grafologi? Enggak, itu nggak bisa dianalisa dengan grafologi. Tapi ya itu menjadi ciri khasnya saja. Mungkin sungkan, kalau orang yang dengan kata maaf tadi ya. Mungkin segan, takut salah. Bisa jadi secara psikologis ini adalah orang yang terlalu panik atau gampang panik atau khawatiran gitu orangnya. Tapi tidak termasuk dalam analisa grafologi. Itu dari gaya berbahasa atau dari gaya berbicara. Itu nanti masuk kategorinya behavioral analysis kalau di wawancara biasanya. Jadi orang cenderung mengucapkan kata yang sama berulang-ulang. Nah, itu nanti masuk ke behavioral analisis perilaku atau behavior, bukan grafologinya. Gitu. Makasih. Baik, terima kasih Ustaz. Iya, makasih Pak. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Winarno. Mudah-mudahan bisa jelas ya Pak jawabannya diterima. Baik, Pak Rahmat, kita sudah di penghujung acara. Silakan Bapak untuk memberikan closing statement seperti itu. Ya, baik. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, ya, setiap kita itu butuh partner, setiap kita butuh teman, setiap kita butuh pembimbing ya. Ya, minimal jika kita sudah tes dia, orang yang ngetes kita tes dia itu adalah orang yang pertama kali tahu diri kita seperti apa. Maka perbanyaklah komunikasi, perbanyaklah interaksi, mudah-mudahan dia menjadi teman atau partner kita dalam next step berbisnis atau bersahabat. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Bapak atas pesannya sebagai penutup. Baiklah,
Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama tutup webinar kita malam ini dengan melafazkan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil alamin. alamin, dan Alhamdulillahirabbil alamin. mari mari kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Doa fakaratul majelis. Subhanakallah Subhanakallah Subhanallah. bihamdika bihamdika, asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka. Baik Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan salam kembali. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat, Mas Farabi. Sama-sama, Kasih terima semua. kasih.